Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Kita mulai pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratan mustaqima. Amin. Buku LKS-nya dipersiapkan sebagai penunjang ya. Hari ini dibuka halaman 12. Halaman 12 tentang itu ada yang di paling bawah ya, yang dihitamkan. Halaman 12 yang bawah dihitamkan itu nomor 3, judulnya cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Jadi pembahasan ini akan kita ketahui bagaimana caranya kita memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan. Di sini juga kita akan mempelajari bagaimana caranya memfungsikan hadis di dalam kehidupan. Nah, jadi Quran, kalian di rumah memiliki Al-Quran ya. Hadis juga ada buku-buku hadis. Pertanyaannya, bagaimana cara memfungsikan Quran dan hadis dalam kehidupan? Ingat ya, bagaimana caranya. Yang pertama, halaman 13. Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan? Halaman 13A. Caranya A, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi ya. Jadi kalau bicara pribadi itu setiap orang ya. Jadi yang pertama, kalau dengan saya, bagaimana caranya saya memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi saya. Begitu juga kalian, masing-masing ya, masing-masing kalian. Bagaimana setiap kalian per orang itu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan masing-masing pribadi ya. Jadi itu inti yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi ya. Jadi jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Itu cara pertama memfungsikannya. Yang kedua, cara yang kedua, kalian langsung lihat yang dihitamkan B yang bawah, penjelasannya nanti. Cara kedua yang B ya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.
Kalian teliti kalimatnya. Ada kesamaan antara poin A dan poin B. Apa kesamaannya? Kesamaan kata-kata. Kata-kata yang di A menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. B juga begitu, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Perbedaannya di mana? Kalau yang A pribadi dulu, jadi menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. B, awalnya sama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Bedanya B, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang C juga demikian, yang C, halaman 14. Yang C kalian lihat halaman 15 adanya. Ini masih poin-poinnya ya. Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. A sudah, B sudah, C halaman 15. Awal katanya sama dengan poin A dan poin B. Apa yang sama itu? Menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan apa? Yang C, bermasyarakat. Jadi ada kesamaan di awal, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam. Itu sama, A, B, C. Bedanya juga kalian untuk lebih mudah mengingatkan, yang A pribadi sebagai pedoman sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Naik menjadikan, yang B menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Ini urutannya mulai dari yang terkecil, pribadi, keluarga atau rumah tangga. Yang C, masyarakat. Ya, dilihat dari unsur yang terkecil. Jadi gampang, mudah. A menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Naik jenjang. B, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Naik jenjang. C, menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kamu tinggal di rumah, mulai dari diri kamu pribadi, terus dengan keluarga, terus dengan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat yang D, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang D halaman 16. Yang D kata di awal itu sama. Poin yang D di awal sama, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam naik tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari pribadi, naik keluarga atau rumah tangga, naik masyarakat, naik bernegara. Jadi yang bernegara kata depannya sama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Ya, 4 poin ini diawali dengan kata yang sama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Nah, kesananya mulai dari yang terendah. Kamu di rumah pribadi, naik ke keluarga kamu, rumah tangga, naik ke masyarakat kamu, naik lagi berbangsa dan bernegara. Yang E sekarang, fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang E, menjadikan Al-Quran dan hadis
sebagai pedoman. Masih sama kata-kata awalnya. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, sebagai hakim. Ya, ini ada perbedaan sebagai hakim. Untuk poin yang ada perbedaan sebagai hakim. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi sampai ya. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan ada 5, ya. A, B, C, D, E. Ya, ingat. Cara mengingatnya mudah. Yang pertama, cara memfungsikannya, kata-katanya sama di awal. Sampai yang D, kata-kata di awal sama. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. A, pribadi. B, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam naik keluarga. C, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam naik kehidupan bermasyarakat. Ya, pribadi, keluarga kamu, masyarakat kamu, terus negara. D, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ada perbedaan yang yang poin kelima, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim. Nah, bedanya sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu untuk menjawab tentang bagaimana cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Ingat ya, ada 5. Itu garis besarnya, cara-cara memfungsikannya seperti itu. Ini belum kita bahas satu-satu. Tadi poin-poin besarnya. Kita belum bahas bagaimana caranya memfungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Contohnya bagaimana? Ini belum dibahas. Kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. Bagaimana caranya? Contoh-contohnya. Baik, kita bahas. Ya. Yang pertama, kembali ke halaman 13. Halaman 13. Ini bagaimana caranya kita jabarkan, kita pahami. Kan tadi cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, cara-caranya bagaimana? Dilihat A. 1A, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Halaman 13. Ini bagaimana maksudnya dalam kehidupan pribadi? Bagaimana caranya dalam kehidupan pribadi? Ini ada di halaman 13. Yang pertama bisa dilihat dari Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Ya, Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Jadi kita semua harus patuh. Masing-masing pribadi-pribadi kita harus patuh
kepada ajakan Allah, kepada ajakan Rasulnya, ya. Jadi ini contoh bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi. Caranya semua kita, masing-masing kita harus mendengar, harus mentaati apa perintah Allah dan Rasulnya. Semuanya, masing-masing pribadi semua taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Nah, begitu juga ada di hadis Nabi. Masih halaman 13. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Kata Nabi begitu. Barang siapa maksiat kepadaku, berarti dia maksiat kepada Allah. Intinya semua kita harus taat kepada ajakan Nabi Muhammad. Karena taat, semua kita ketika taat kepada ajakan Nabi, berarti kita taat kepada Allah. Ini berlaku buat semuanya, masing-masing pribadi. Saya, kamu, adik kamu, orang tua kamu, ya, tetangga kamu, selama dia muslim, masing-masing semuanya harus taat kepada ajakan Nabi Muhammad, ya. Itu maksud atau cara-cara penjabaran bentuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Semua harus taat kepada Allah, semua harus mengikuti ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dalam kehidupan pribadi. Kemudian yang B, tadi kan yang B menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan apa? Naik, ya, dari pribadi ke keluarga atau rumah tangga. Nah, ini penjabarannya, pengertiannya, contoh-contohnya bagaimana menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Nah, halaman 13, ya. Jadi ada ayat yang sering kita dengar bahwa keluarga itu cita-citanya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuannya, cita-citanya. Nah, halaman 14 ada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, ya. Halaman 14. Ini ayat ini mengajarkan bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Diajarkan di ayat ini, An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, di sini diajarkan seorang suami itu pemimpin rumah tangga, ya. Seorang suami laki-laki itu pemimpin, ya, bagi kaum wanita. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Ini diajarkan nih bentuknya. Bentuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Di ayat ini diajarkan laki-laki itu pemimpin wanita, ya. Jadi anak, istri harus taat kepada suami. Nah, ini
tentang bagaimana caranya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Ya, kita sampai di poin B dahulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dipelajari, dilihat bukunya, halamannya, didengar, kemudian dipelajari sambil dilihat. Saya hanya menjelaskannya ya. Kalian tinggal membuka bukunya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.